Shalom jemaat semuanya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam 10 hari ini kita akan mempersiapkan diri kita baik-baik untuk hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Nah, sebelum kita masuk ke dalam persekutuan ini, saya mengajak untuk saudara sekalian, untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami selama ini. Di masa-masa yang sulit, Kau memimpin kami masing-masing ya Bapa. Saat ini, kami menyiapkan hati kami, diri kami masing-masing, pikiran kami, untuk kami boleh terbuka dalam persekutuan ini. Untuk kami sama-sama untuk menaikkan penyembahan kami, pujian kami, sehingga kami boleh terbuka menerima Roh Kudus yang sudah Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Bapa, dan Tuhan Yesus kata berdoa, amin. Mari jemaat semua, saat ini kita mau sama-sama naikkan pujian, kita mau naikkan hati kita, naikkan penyembahan kita. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jambahku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku, Roh Kudus, ubah hatiku, jalurkanku, jambahku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus
Kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah kami, penyelamat kami, Juru Selamat kami yang telah mati untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang memerdekakan kami dari dosa Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, pengertian. Kami tolong juga berkati hamba-Mu, urapi dia, sehingga dari kebenaran yang dia boleh ucapkan, itu hanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku kasih, selamat pagi. Kita boleh mendengarkan kembali sebagian firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus yang sekian tahun lamanya. Mari kita akan berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau karena Engkau mengizinkan kami kembali ikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya bahwa ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja, tapi sudah diberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan melalui kalender yang mereka miliki. Kami percaya Tuhan, biarkannya di saat mereka berpuasa, mata mereka tertuju ke satu hari libur di mana memperingatkan hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kembali firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Biar Roh Tuhan sendiri akan berbicara, berkata-kata kepada kami semua. Hamba-Mu juga ditegur ataupun disapa, ataupun diingatkan kembali kepada kebenaran yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bapa surga, Bapa saudaraku kasih, di dalam Tuhan Yesus kita boleh bersyukur karena walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetap kita beribadah dengan penuh sukacita. Kenapa saya katakan penuh sukacita? Karena dengan penuh sukacita, saudara akan bebas dari segala stres, depresi yang membuat imun kita makin merosot. Tetapi ketika kita bersukacita, imun kita makin kuat di dalam Tuhan dan makin tubuh kita makin segar. Mari saudaraku kasih, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53, dan kita akan sambung dengan Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 dan juga ayat yang ke-28. Kenaikan Yesus, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita sambung di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita sambung di dalam ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikian firman Tuhan yang kita
baca, sokong kasih bahwa setiap tahun kita memperingatkan tentang kenaikan Tuhan Yesus yang ke sekian lamanya. Walaupun demikian, sokong bahwa banyak orang-orang yang belum tergerak dengan hari libur yang dinyatakan di dalam kalender di Indonesia ini. Saya yakin dengan doa, puasa umat Islam, Tuhan akan berbicara kepada mereka pada hari ini adalah hari libur dan mengingatkan kepada mereka bahwa Al-Masih pergi ke surga. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 kita sudah dengarkan bagaimana Tuhan berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali lagi ke dunia ini. Tentunya bukan sebagai bayi yang lemah, bayi yang dikejar-kejar oleh Herodes, atau bayi yang mungkin diperlakukan tidak baik, tetapi dia akan jadi raja dari segala raja. So, aku rasa bahwa maksud dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, jelas bahwa Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14, dia menyediakan tempat bagi kita yang mengasihi dia. Tempat di surga. Walaupun saudara, Bapak Ibu mungkin ada yang tidak punya rumah, Pak, di bumi ini selalu kontrak dan sewa. Sewa kalau saudara ketika saudara meninggal, saudara mengasihi dia, Tuhan menetapkan saudara punya rumah di sana. Rumahnya bagaimana? Kita tidak tahu, pokoknya rumah yang paling bagus dan rumah yang tidak dapat dibinasakan oleh manusia. Hanya dialah yang berkuasa. Satu adalah rumah. Berarti rumah ini ada tempat tinggal di sana. Kita ada tempat di mana kita berada di sana. Di dalam Kidung Rehobot dikatakan ada satu nyanyian, rumahku ada di surga. So, aku mesti bahwa rumah ada tempat di mana tempat untuk kita merasa keamanan. Ada tempat pelindungan. Ada tempat untuk kita berteduh, bersenda gurau dengan keluarga besar kita. Pasti bahwa di sana pun kita akan bersenda gurau dan kita akan bersukacita. Kita akan berbincang-bincang dengan umat yang beriman, percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan yakin akan hal ini yang pertama. Yang kedua, sokong bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita. Ketika Yesus pergi meninggalkan kita, kita dikatakan kita tidak akan jadi yatim piatu di dunia ini, tetapi walaupun kita sudah yatim piatu, walaupun kita nggak punya papa, nggak punya mama, ya, sokong bahwa saudara tidak masa perlu takut. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang luar biasa, yaitu dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita sekalian. Sehingga bahwa Roh Kudus ini ketika kita bertobat dan percaya pada Dia, kepada Yesus, maka kita mendapatkan Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk berbalik kepada jalan yang benar. Mungkin soal bahwa di dalam dunia ini banyak sekali orang-orang yang dalam kekecewaan. Yang pertama, mungkin pernah saudara melihat ibu disiksa oleh papa, ataupun mungkin saudara pernah dipukul sama bapak duniawi. Saudara mungkin pernah dianiaya, pernah disiksa, dan mungkin pernah mengalami satu hal yang menyakitkan hati. Dan saudara tidak dikasihi oleh bapak, saudara dikasih oleh mama, tetapi mama sendiri yang saudara kasihi disiksa oleh bapak. Sebuah itulah yang membuat manusia jadi sakit hati, punya dendam, punya rasa pengeluhan yang begitu besar tiap saat, tiap waktu. Kita bisa melihat banyak sekali ada banyak perampokan, banyak sekali ada orang yang memakai narkoba, banyak sekali orang yang melakukan seks bebas, banyak sekali orang melakukan homoseks ataupun lesbian. Kenapa? Karena itulah kehilangan kasih daripada Bapa Surgawi. So, aku kasih bahwa Tuhan itu mengasihi saudara sekalian.
Makanya Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan dosa-dosa apapun juga. Dosa yang mengikat saudara, yang mungkin sudah bertahun-tahun ataupun mungkin puluhan tahun lamanya. Kenapa? Karena Roh Kudus ingin mengasihi saudara. Di mana Yesus juga mengasihi saudara, Bapa juga mengasihi saudara. Bahwa sebenarnya Allah itu mengasihi kita. Dan kita pun harus hidup di dalam kasih itu sendiri. Oleh sebab itu bahwa kita harus bersyukur kalau kita harus membaca di dalam pasal 14 ini. Bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita diajar di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Syukur bahwa di sini kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus berperan besar di dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus itu memberikan kasih yang pertama kali. Karena seperti saya katakan tadi, kalau saudara sebagai seorang anak manusia yang seringkali disakiti oleh orang tua, ataupun mungkin pernah diapakan, sehingga membuat saudara luka batin ataupun luka hati, saudara tidak bisa mengampuni dan bahkan saudara terlibat di dalam hal-hal yang buruk di depan saudara. Saudara bergaul dengan hal-hal yang buruk di dunia ini. Tuhan mengingatkan kembali bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau membalikkan kembali keadaan saudara yang buruk menjadi keluarga, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena dunia ini memang sudah berada dalam kuasa dosa dan maut, tidak memberikan hal yang positif kepada kita. So, aku kasih bahwa pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus bahasa Yunani dia Parakletos, yang berarti roh kebenaran, roh penghiburan, roh kasih, dan begitu banyak arti daripada kata Parakletos itu. So, aku kasih bahwa yang pertama saudara, ketika saudara bertobat, saya katakan tadi, kasih Tuhan melandakan di depan saudara. Saudara mengalami damai sejahtera. Ya, damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh dunia ini, oleh janji-janji daripada para pemimpin bangsa, tetapi oleh karena kasih Yesus sendiri yang menjanjikannya. Dan saya juga bisa merasakan ketika saya bertobat dan percaya Yesus, damai sejahtera saya alami. Dan kami boleh percaya diri kepada Tuhan. Dulu yang tidak bisa berbicara, sekarang bisa berbicara. Yang dulu tidak pernah bisa bercerita, sekarang bisa berkhotbah. Dulu tidak seringkali menjadi pemalu, sekarang menjadi pemberani. Oleh sebab itu bahwa inilah satu hal yang Tuhan ubahkan kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu akan mengubah kehidupan kita sesuai dengan kita percayai firman Tuhan. Karena pertama adalah kita harus baca firman Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengasihi Dia dan kemudian menurutinya. Jangan hanya jadi pendengar. Kalau saudara jadi pendengar, saudara tidak akan menjadi penurut, saudara akan jadi pengkritik, dan saudara akan menjadi orang yang seringkali mengamati kesalahan-kesalahan dan kebenaran-kebenaran orang lain. Kalau saudara menjadi pelaku, saudara bisa merasakan. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan bagi diri saudara sendiri, bukan bagi keluarga saudara sendiri, tapi semua orang akan diberkati. Apa yang saudara layani akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan dampaknya bukan hanya kepada keluarga saja, tapi kepada seluruh dunia. Dan bukan itu saja, banyak orang-orang akan bertobat melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan. Jika saudara hanya jadi pelaku sebagai pendengar saja, saya yakin orang akan menjadi pencomok. Karena saudara pasti akan terlibat lagi dalam dosa. Apakah seksualitas, pornografi, dan sebagainya. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ada cerita di Eskimo bahwa orang Kristen seringkali pada hari Sabtu atau Minggu dia pergi ke pasar, dan kemudian di sana mereka
mengadu dombakan anjingnya. Ada anjing putih, ada anjing hitam. Kemudian mereka berkelahi dan kemudian salah satu di antara mereka ada yang menang. Kemudian orang Simon itu memberikan taktik yang luar biasa. Kenapa? Karena yang satu dikasih makan yang kenyang dan sehingga akhirnya anjing itu kuat. Begitu juga yang satu nggak dikasih makan. Misalkan yang putih dikasih makan dan yang hitam tidak dikasih makan, dan akhirnya yang menang adalah yang putih. Begitu satu kali kelak juga anjing hitam yang dikasih makan, yang anjing putih tidak kasih makan, sehingga anjing hitam yang menang. Kenapa? Karena ada kekuatan. Sebab dalam kehidupan kita, di dalam kenaikan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, ke surga ini, kita diingatkan bahwa tergantung kita. Apakah kita lebih banyak memberikan hidup kita kepada Tuhan, ataukah kita lebih banyak kepada dunia? Kalau saudara hidup ini untuk diberikan kepada dunia, maka dunia yang menang. Saudara akan hidup di dalam hidup yang lama lagi. Jadi kalau saudara memberikan diri kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, dan membaca renungan firman Tuhan, berdoa, kemudian saat teduh, dan kemudian saudara menjalankannya, maka saudara akan berkemenangan. Jadi saya percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini sangat penting, yang menentukan kita bukan Roh Kudus sendiri. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menjadi pembimbing dan pendamping kita. Di mana kita berada, Dia akan selalu mengingatkan kita untuk setiap taat. Firman Tuhan itu bukan buku hanya untuk dibaca saja, tapi untuk ditaati. Yang akan belajar dari kehidupan kita. Kita akan belajar dari kehidupan yang kita pelajari firman ini. Kalau kita tidak taat, saya yakin kehidupan kita, hidup lama kita ini akan muncul. Saudaraku kasih, biar kita boleh bersyukur kalau kita memperingatkan hari kenaikan Tuhan Yesus yang sekian lama kita peringati. Dan kita ingat bahwa kita ini adalah bagian pribadi yang sudah diselamatkan. Tuhan ingin supaya saudara berkarya lebih jauh lagi ke depan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan lebih besar lagi kalau melakukan kebenaran Tuhan, dan juga saudara akan melihat mujizat-mujizat yang akan menyertai saudara sekalian di masa saudara berada. Kita tidak bisa mengadakan mujizat, tapi Tuhan yang mengadakan mujizat saudara. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bahwa ini pengalaman yang saya juga alami. Ya, ketika bisa berdoa dan memegang orang yang sakit, orang itu sembuh. Bukan oleh karena saya, tapi oleh karena Roh Kudus sebagai tanda bahwa orang itu percaya, orang itu beriman kepada Kristus. Soalnya bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa kepada kita. Apakah saudara masih menyaksikan bahwa Roh Kudus akan diturunkan, yang sudah diturunkan kepada kita? Jangan ingatlah kembali bahwa Roh Tuhan itu roh yang benar, bukan roh yang pembohong atau pendusta, karena dia melakukan yang benar. Seperti itu bahwa yakinlah bahwa kenaikan Tuhan ini akan membawa dampak yang positif dan menjadi besar bagi kita sekalian kalau kita menyaksikan kasih Tuhan yang kita sembah dan kita agungkan. Sebagai orang Kristen kita harus banyak belajar. Dan kemudian yang kedua adalah rendah hati. Kalau kita tidak mau belajar, berarti kita sombong karena kita merasa diri hebat. Dan kalau kita rendah hati, bahwa kita memang perlu terus belajar. Bukan hanya kepada firman Tuhan saya, tapi kepada orang-orang yang kita hormati, yang kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita juga belajar bertanya kepada siapa saja. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita supaya
kita bertanya dan bertanya supaya kehidupan kita bertumbuh. Ingat pepatah mengatakan bahwa sesat orang yang tidak mau bertanya. Tapi kalau saudara bertanya, maka saudara tidak akan tersesat. Karena Roh Kudus akan mendengar dan dia akan memberikan jawaban yang baik kepada kita sekalian. Biarkan firman Tuhan yang singkat ini mendorong saudara dan saya untuk terus kembali saya katakan tadi, belajar firman Tuhan dan lakukanlah sungguh-sungguh. Setiap perkataan yang saudara keluarkan maka akan membawa berkat bagi orang banyak. Dan kemudian yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati kita terus mencari hadirat Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus, kita masih lemah seperti domba yang penuh kekurangan kelemahan. Walaupun dia ada tanduk sekalipun, dia akan ada sebut orang domba yang paling lemah. Bintang lemah karena dia harus dipandu dan dipandu. Kehidupan kita pun harus dipandu dan dipandu. Sebab itu tidak ada satupun untuk kita mengatakan bahwa saya tidak perlu rendah hati. Salah sekali sekali. Sebab itu mari kita akan tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari jemaat, satukan hati kita pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami. Pada saat ini kami diperbolehkan untuk datang mendoakan bangsa dan negara kami. Pada saat ini terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang kami kasihi. Kami tahu dia menjadi seorang pemimpin, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Engkau yang memilih dia. Kami serahkan juga wakil Makhluk Amin ke dalam tangan-Mu beserta dengan kabinet, para menteri, para TNI, keamanan, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pada saat ini kami mengalami hal mungkin yang tidak kami terpikirkan. Pada saat ini kami mengalami resesi ekonomi yang terjadi. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa jangan sampai uang masyarakat digelontorkan dengan begitu saja hanya untuk wabah ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan wabah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah wabah ini cepat berlalu ya Bapa. Biarlah wabah ini dapat Engkau sendiri yang menghancurkan, Engkau sendiri yang dapat melenyapkan, Engkau sendiri yang dapat membuang di dasar laut yang sangat dalam sekali. Kami yakin dan percaya, kami orang-orang yang beriman ya Bapa, hanya minta Engkau sendiri yang akan menolong kami. Kami serahkan para gubernur ke dalam tangan-Mu sebanyak 30 provinsi. Ada yang mengenal Engkau, ada yang tidak mengenal akan Engkau. Biar Tuhan, satu hari kelak kami yakin dan percaya orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau dapat bertekuk lutut di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Biarlah pada saat ini juga ya Bapa, kami serahkan seluruhnya. Terjadi wabah ini Tuhan, berikan kami ya Bapa mentaati menurut kepada pemerintah apa yang telah dicanangkan di dalam hal ini Tuhan, sehingga biarlah wabah ini cepat berlalu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami serahkan seluruh dunia ke dalam tangan-Mu. Para hamba-hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang terbesar, hamba-hamba-Mu yang tidak dikenal Tuhan. Mungkin mereka ada yang di desa-desa, tapi kami sama di hadapan nama-Mu. Kau akan menolong Tuhan. Mungkin banyak sekali orang-orang yang telah meninggalkan akan kasih daripada-Mu. Tapi kami yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus, banyak kembali orang bertukuk lutut menyatakan cinta mereka yang pertama
kembali Tuhan. Ampuni kami, biar pada saat ini mungkin kami teledor, kami mulai lemah Tuhan. Tapi di dalam nama-Mu ada satu kuasa yang memberikan sukacita, memberikan penghiburan kepada kami, memberikan kekuatan, kedamaian. Terima kasih ya Bapak. Khusus pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para hamba-hamba-Mu yang ada di desa-desa. Mungkin mereka mengalami hal yang tidak terbayangkan oleh mereka. Pada saat ini Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu dengan belas kasih tangan-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu dapat kembali merasakan pelukan-Mu dengan kasih mesra. Harapan yang kuat yang Kau berikan bagi kami. Terutama hamba-hamba-Mu yang ada di desa-desa. Cukupi Tuhan kebutuhan mereka. Terutama rohani mereka tetap bertumbuh. Jasmani mereka pun tetap Kau pelihara mereka. Di dalam nama-Mu ada satu kesempatan untuk kami datang terlebih kepadamu ya Bapa. Bapa, di dalam nama surga kami serahkan juga Gereja Rehoboth Ebenezer ke dalam tangan-Mu. Setiap sinode kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ketua sinode kami, Bapak Yohanes Runkat, merangkap sebagai gembala sidang Dewi Sartika. Pakai dia Tuhan menjadi saluran berkat. Kami tahu tantangan demi tantangan yang mereka hadapi, Engkau pun akan menolong. Kami serahkan Ebenezer, Bapak Gembala sidang kami, Kau berikan hikmat, pengertian, kesehatan, dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan dapat mengayomi semua jemaat, dan menjadi panutan di lingkungan di mana kami berada. Kami serahkan jemaat gereja daripada Immanuel, Engkau pakai gembala sidangnya Iwan Yulianto ke dalam tangan-Mu. Pakailah dia menjadi berkat. Kami serahkan gereja Shalom yang digembalakan oleh Bapak Filipus. Pakai dia Tuhan menjadi saluran berkat, tantangan yang harus dia hadapi. Gereja yang belum bisa dipakai Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil di hadapan nama-Mu. Kami serahkan gereja Berea ke dalam tangan-Mu yang digembalakan oleh Bapak Lukas Laswardi. Tolong Tuhan, Kau pakai dia, berikan dia kesehatan, kekuatan. Apapun yang mereka hadapi, kami tahu Engkau turut campur tangan. Kami serahkan gereja Benih Kasih yang digembalain oleh Ibu Loistan ke dalam tangan-Mu. Pakai dia menjadi saluran berkat. Kami serahkan gereja Kana ke dalam tangan-Mu yang digembalain oleh John Samuel ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai dia Tuhan. Biarlah semua apa yang kami lakukan senantiasa hanya bersandar kepadamu. Kami serahkan di Serang Bapak Agin, kami serahkan Jakarta Bapak Yonatan, kami serahkan Cikarang Bapak Andreas ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan yang ada di Magelang yaitu Ibu Esther ke dalam tangan-Mu. Semarang kami serahkan Ariel, kami serahkan Purwadadi Agus ke dalam tangan-Mu. Heru Solo kami serahkan Jumpa Polo Budiman ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga yang ada di Salaman ya Bapak Yeremia ke dalam tangan-Mu. Yang ada di Yogyakarta ya Bapak, kami serahkan juga hamba-Mu Sebekti ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan yang ada di berbagai tempat Tuhan. Kami serahkan Singkawang, Bapak Yopi, Malang, Bali ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga yang ada di Batam. Bapa di dalam surga, kami serahkan para hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tibalah saatnya Tuhan, kami meminta uluran tangan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu setiap anak-anak-Mu yang merindukan, yang membutuhkan Tuhan. Pada saat ini biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bicara melalui setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami rindu, kami haus Tuhan.
pada saat ini Tuhan, untuk kami kembali bersama-sama melayani Engkau, bersama-sama kembali beribadah. Kami tahu Roh Kudus sanggup melakukan semua perkara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pengerja Gereja Rehoboth Ebenezer ke dalam tangan-Mu. Pakai para tua-tua sidang, jadikan berkat. Kami serahkan para guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan para pengerja di dalam youth, Engkau pun akan menolong. Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu, youth, kebaktian umum yang termuda sampai yang tertua. Tidak ada satupun Kau lepaskan mereka Tuhan. Kau lingkupi kami dengan kasih setiamu, dengan curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan. Jamah kami, lawat kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan yang memberkati saudara sekalian, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang menyertai saudara dengan wajah-Nya, Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera. Di dalam kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah-limpah atas kita sekalian. Terpuja nama Yesus selamanya. Amin.